Musannif itu orang-orang hebat. Tapi hebat urungnya tapi urungnya urung kaya memendung, tidak. Sebahagian daripada musannif itu adalah orang-orang miskin, dari keluarga yang tidak ada, dari keluarga yang tidak berada. Tetapi dengan berkat keteguhan dan keyakinan urang yang dalam neubut hingga bisa melahirkan karya-karya yang begitu baik dan begitu bagus. Darul Munawarah yang dipimpin oleh Abu dan Anwarul Munawarah yang dipimpin oleh Abati saat ini adalah daya yang bersilsilah keberkahannya. Dulu Watailun mentanglung jaikulah 2 SMP, ada seorang ulama warak di Luk Sukun. Beliau sering dengan almarhum Abu di Simpang Dama sering berkumpul, sering berziarah-ziarah. Dalam satu ziarah beliau ke rumah, beliau menyampaikan Mbak Lun, nyak tapri gede hikulai kata. Padahal saatnya Lun kagilah 2 SMP. Tapri gede hikulai kata. Dan tayak buit manusia. Lun pagah Lun Abu pakri tapri hikulai takut buit pihai tadeng karena watayan Lun goh lem begitu galak. Tapi Abu sampaikan lagi yang nepegah bukaan gata tapri gede sikula dayak buat hingga lun beranikan diri kesini ngehuroji lun sampaikan ba almarhum Abu tapri gede sikula dayak buat Abu Haji uklang nepegah guyu pri kula guyu ya buat. Jadi ya berlangsunglah Abu nepetun sampai selesai SMP. Sampaikan li Abu salah seorang ulama bunuh sampaikan bahwa ya menyegata tayak buat Kutakrung tayak buat. Abu di Kutakrung adalah negeri keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya. Sampai di sana gatanya menyegeyu ya Abu berkhidmah, tak berkhidmah kepada Abu. Insyaallah berkah ilmu gatangan berkhidmah. Ya sampai lun Kutakrung, kemudian saja Abu, kemudian sampai hari ini masih di Kutakrung dan watenyan paduk lun tuai daya lun bersama Abati nepeh lun tuan lang bilik Abati. Di situ pun lun tuan merasakan hangatnya keberkahan. Dalam sela-sela senggang Abati nepulang ulun tuan ya, dan salah satu daripada sebab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu dan berkah kepada ulun tuan, mungkin sering di jula-jula malam, nisfu malam terakhir sering ada waktu-waktu yang Abati membuka kitab lalu membacakan kitab. Falillahil hamd. Maka hari ini tuan yakin bahwa Abati juga memiliki banyak berkah. Alumni yang hari ini mendirikan dayah-dayah di berbagai wilayah-wilayah juga mayoritas banyak yang murid-murid daripada murid Abati. Jadi bersilsilah tabut di Anwarul Munawarah dari Abati bersilsilah dengan Abu, dengan guru-gurunya Abu hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalipun ini Anwarul Munawarah, tapi rasanya adalah Darul Munawarah. Ya, jadi biar ragu-ragu. Ya, Mbak. Dan bebetah sekali kita melangkahkan kaki ke Anwarul Munawarah untuk mengaji, maka pantang pulang kita ke kampung kecuali setelah kita benar-benar mengkaji. Tajak tayak beut hanjit wow ieu golom jit oh tetawo tasemu beut. Menyebar ilmu adalah tujuan daripada getayonyo tabut. Falillahil hamd. Maka semoga keberkahan Abu yang turun kepada Abati, keberkahan itu pula akan turun kepada kita yang memandum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah Abu sayo kali napa sejuk kedayo.
Dan apa sejuk katanya oleh Abu iftitah kitab, Fatihah kitab besar dan kitab yang kecil. Mulai daripada tafsir Jalalain, kemudian I'anatul Talibin, kemudian Al-Bajuri dan kitab-kitab yang lainnya. Maka dalam wadah yang singkatnya sedikit kita singgung tentangnya. Abu Al-Fatihah kepada musannif kitab-kitab tersebut, itu artinya apa? Bahwa Abu tengah nuhubung getayonyo dengan roh-roh urungian, nuhubung getayonyo dengan keberkahan yang nabak musannifnya. Maka semoga dengan Abu yang penuh berkah nebaca Fatihah kepada musannif tak ikut lagi kita sebagai awal daripada tamlai kitab-kitab baru, juga akan menyambung berkah kita yang memandum kepada musannif yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Musannif itu orang-orang hebat. Tapi hebat urungian tapi urungian urung kaya memandum, tidak. Sebahagian daripada musannif itu adalah orang-orang miskin, dari keluarga yang tidak ada, dari keluarga yang tidak berada. Tetapi dengan berkat keteguhan dan keyakinan orang yang dalam nebut, hingga bisa melahirkan karya-karya yang begitu baik dan begitu bagus. Getanyo kalian umpama tafsir Al-Jalalain, yang getanyo yang pun tafsir hari ini. Tafsir Al-Jalalain itu adalah tafsir pemula, tafsir pertama di kelas tafsir untuk katanya yang mengerti akan makna Al-Quranul Karim. Di dalamnya ada 3 musannif. Geken Jalalain karena tafsir itu karang susun oleh 2 Imam Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti atau As-Suyuti. Nah, awali kitab tafsir li Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli awali tafsir mulai daripada surah nisfu yang kedua daripada Al-Quran. Nisfu yang kedua mulai daripada surah Al-Kahfi, surah An-Nas, hingga selesai nisfu yang kedua baru mulai dengan nisfu yang pertama. Awali dari surah Al-Fatihah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Di saat selesai awali tafsir surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjemput kembali kehadiratnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu. Beliau wafat di usia 73 tahun. Beliau itu orang miskin. Hari-hari beliau berdagang di Mekat untuk sekedar gelah nepeten udip. Kemudian malamnya beliau mengaji, beliau mengarang menulis sampai tafsir Jalalain itu nisfu yang pertama dan surah Al-Fatihah selesai oleh beliau. Dilanjutkan oleh murid beliau Imam Jalal As-Suyuti, dilanjutkan mulai daripada Al-Baqarah sampai kepada suratul Isra. Jadi ada 2 Imam Jalal di situ. Makanya geken Jalalaini. Ya, di usia berapa beliau wafat Imam As-Suyuti? Di usia 62 tahun. Jadi wafat Imam Jalaluddin Al-Mahalli, usia Imam As-Suyuti 15 tahun. Ini maknanya apa? Imam As-Suyuti 15 tahun beliau sudah berguru kepada Imam Al-Mahalli. Kan mugure ba umur 15 tahun, kan begitu. Ya, sehingga tafsir dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti nisfu yang kedua dari Al-Baqarah sampai suratul Isra. Beliau orang-orang hebat di dunia Islam, tapi latar belakang keluarganya adalah miskin. Maka jika kita nyonya susah-susah, kadang urumoh kita nyonya orang keluarga kita yang gasin, keluarga kita yang miskin, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati bahwa orang-orang besar itu adalah berasal dari keluarga yang keterbatasan. Takalen ayahanda kita yang Abu
takalan ayahanda kita yang abadi juga berasal dari keluarga yang terbatas. Tetapi dengan berkat kebersihan rezeki, dengan berkat kebersihan hati, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita hari ini adalah sebab daripada berkah Abu, sebab daripada berkah yang dimiliki oleh abadi. Jadi susah-susah teneu rumah hanadi sapu, teneu yup hanadi sapu. Yang be uhuh. Kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dengan ilmu pengetahuan. Ya, maka ji bewe menyetengah tabut putuh belanja tak sampaikan bak abadi, tak sampaikan bak gurai-gurai kita yo. Yang be hanah satu puwa, kah gadah kita yo. Rupanya gadah karena tayak kerja luar tapi tapeng. Be tak sampaikan bak gurai-gurai kita yo, tak sampaikan bak abadi. Pasti ada solusi, jangan sampai kemiskinan yang kita miliki, putuh belanja yang kita miliki le kita yo, putuh daripada duit. Cukup le pembesar lagi ada perkataan. Ulama-ulama besar itu adalah lahir dari keluarga yang tidak berada. Ya, kemudian tak utuk tafsir kita yo ada As-Sawi ya. Ada getulih As-Sawi kana getulih tafsir As-Sawi. Bahkan kadang-kadang si na yang hanakeun tafsir Jalalain tafsir As-Sawi itu adalah catatan pinggir menjadi penjelasan bagi tulisan-tulisan yang ditulis di Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Nejelas kembali nepegat tambahan-tambahan. Itu pokoknya adalah Ahmad As-Sawi. Beliau mazhabnya Al-Maliki, mazhab Malik. Ya, betapa neururawai As-Sawi. Gekeun hasyiah, As-Sawinya hasyiah. Ya. Kitab lain nagayan sih yang muncul hasyiah ji I'anatul Talibin itu pada hasyiahnya. Kemudian Al-Bajuri itu juga yang muncul hasyiahnya. Tapi tayo hanjir tabut hasyiah tok itu catatan pinggir. Tetana buat hasyiah tok hanjir. Tetana buat Bajuri tok tidak bisa. Karena hasyiah itu adalah syarah daripada syarah. Ini hanjir kalau kitab mungkin dirau hasyiahnya hanjir tidak bisa dipahami. Yang kedua ada ulama yang dikatakan bahwa mangkara al-hawashi mahawashi. Mangkara al-hawashi barang siapa yang dia itu membaca hasyiah saja. Hasyiahnya catatan pinggir dari setiap kitab. Mahawashi asaid rojih mahawa syai'an. Mahawashi niscaya tidak mendapat ia akan sesuatu. Karena hasyiah yang terasing dia tidak bisa dipahami karena konekji kepada syarah yang ada sebelumnya. Itu seputar Al-Mahalli. Kemudian saya Abu Fatihah juga kepada getanyo I'anatul Talibin. Pada buka I'anatul Talibin ya, nyahinan i'anah itu adalah yang bak tengah di dalam nya I'anatul Talibin. Di luarnya ada Fathul Qarib sama Qurratul Ain. Yang lamatannya Qurratul Ain. Fathul Mu'in. Ilwa Fathul Mu'in. Di dalam jih Qurratul Ain, syarah ilwaji Fathul Mu'in, lalu di dalamnya I'anatul Talibin. Ya, jadi kita buka, kita akan berhadapan juga dengan musannif-musannif yang banyak. Kemudian tabuka Al-Bajuri, Al-Bajuri, di situ juga ada ya, matan takrib yang pertama, yang lam kurung. Ilwaji Fathul Qarib di dalam jih Al-Bajuri. Menyaute masa kamu buat jamun hana kitab yang tulisan jih selain dari Al-Bajuri. Namun akhir-akhir ini ada kitab yang tulisannya Al-Baijuri. Kali tulis Al-Bajuri. Jadi mana sebenarnya yang benar? Apakah Al-Bajuri atau Al-Baijuri? Atau dua-duanya itu kitab yang berbeda atau kitab yang sama? Keduanya itu adalah kitab yang sama. Al-Bajuri atau Al-Baijuri.
Jadi dudau-dudau wata percetakan baru muncul, percetakan baru na yang getulih Al-Baijuri. Tapi sesungguhnya dia itu adalah kota yang sama. Kota yang sama. Syekh Ibrahim Al-Bajuri